Ada pertanyaan bagus masuk ke DM, dok bener nggak sih walaupun kita capek-capek menyembuhkan diri, tapi kalau yang buat trauma nggak sadar sama kesalahannya dan terus-menerus menyakiti tanpa rasa bersalah sama aja bohong jadinya? Jawabannya sebenarnya iya dan tidak. Iya, kalau kita masih tinggal di satu tempat dan kita nggak punya sumber daya, misalnya kamu anak, nggak punya opsi sehingga kamu sangat bergantung pada orang tuamu atau orang terdekatmu ini, sehingga ketika mereka nggak sadar dan terus menyakitimu, rasa sakitnya akan terus berlangsung. Tapi tidak, jika kamu tidak lagi sebenarnya anak-anak yang tidak berdaya. Karena ketika kamu bukan lagi anak-anak yang tidak berdaya, maka sebenarnya kamu punya opsi. Kesembuhan tidak harus dengan kesadaran pelaku. Karena kalau kayak gitu ceritanya, repot dunia persilatan. Untuk seseorang tidak lagi merasa sakit, dia perlu memproses emosi di dalam kejadian-kejadian traumatik di masa lalunya. Tidak berarti orang yang menyakitinya itu harus meminta maaf, harus sadar, harus tidak mengulangi perbuatannya. Bagus kalau itu semua ada, tapi kalau itu nggak ada, sebenarnya kita masih mampu melanjutkan perjalanan pulih. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita bukan lagi anak tidak berdaya, tapi kita merasa tidak berdaya. Tidak berdaya untuk stand up, tidak berdaya untuk bilang tidak berdaya untuk pasang boundaries, sehingga rasanya perilaku orang tersebut terus-menerus menyerang kita. Padahal sebenarnya bisa dihentikan. Maka itu pun respon trauma. Respon dari tidak mampu bilang tidak mampu pasang boundaries, itu dulu yang perlu dikerjakan. Bukan dia yang harus berubah, tapi kita yang perlu mampu pasang batasan. So enggak kok, pulih enggak serta-merta harus bergantung dengan orang lain. Gitu ya. Bye-bye. Bertahan atau melepaskan. Iya. Ya kan? Dulu ya, karena gue ada sekarang alhamdulillah udah di fase ini. Dulu gue kayak bertahan deh. Ya kan sama kayak lo juga kan, gue bertahan. Tapi lo sakit, lo tergerogoti dari dalam. Nah ternyata pelajaran paling penting di tahun ini adalah belajar untuk let go, belajar untuk melepaskan. Ternyata dengan melepaskan kamu akan mendapatkan hal-hal baik yang jauh lebih banyak daripada kamu bertahan dengan satu yang bisa membuat diri. Oke. Pas sudah dilepas ternyata banyak sekali hal-hal baik di luar sana. Iya.